Tuh. Karena lagu-lagunya Mas Kunto itu mau nggak mau menemani kita untuk menjaga kewarasan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Amin, amin. Huruf itu adalah orang tuh kan biasanya tiap tahun baru tuh selalu punya resolusi, pengen menjadi manusia yang lebih baik dengan memperbaiki diri segala macam. Nah, aku pengen itu dirayakan gitu. Dengan matahari pertama itu kita menyambut matahari pertamanya, merayakan resolusi-resolusi ini untuk ketika ini dijadikan sebuah monumen, kita akan ingat selalu bahwa kita ingin memperbaiki diri. Termasuk salah satunya adalah memperbaiki jam tidur. Gimana caranya menyemangati ya anak muda supaya mau melawan dan berjuang nih, bersuara lah minimal ya di sosial media atau di segala sesuatu supaya nggak diem aja gitu. Karena Jadi nggak usah diapa-apain, justru mereka punya semangat lebih besar, justru mereka yang paling berani, justru mereka yang paling punya banyak cara, luwih kendel, luwih ngawur, ya kan butuh orang-orang ngawur untuk menghadapi yang lebih ngawur di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman selamat datang di Sebat Dulu Live on Stage featuring Kunto Aji dan juga Yogyakarta Hadroh Clan. Yang pasti hari ini boleh minta tepuk tangan sekali lagi biar masuk di suaranya. Nah, oke. Dan podcast kali ini Sebat Dulu Live on Stage featuring Kunto Aji dan juga YKHC didukung oleh Inakraf Road to Inakraf Festival 2026. Nah, ini ada di JEC tanggal 15 hingga 19 Juli tahun 2026. Ada kegiatan kerajinan tangan, ada fashion, ada wastra, ada home decor, ada juga karya-karya kreatif. Dan teman-teman bisa ikutan bergabung mendaftarkan gratis di inakraftfestival.com atau kepo aja di Instagram @inakraftfestival ya. Dan hari ini podcast ini berkolaborasi dengan Akademi Bahagia, penyedia tempat dan juga produksinya, kemudian minuman Cleo, dan juga ada Cemara Noodle Bar. Nah, ini penonton yang sudah hadir kami bagikan voucher dari Cemara Noodle Bar, diskon 15% di Cemara Jogja, Sagan, Denggung, dan Prawiro Tarman. Voucher ini berlaku hingga hari ini pukul 5:30, teman-teman. Yuk jajan sekarang. Enggak lah, masih berlaku lama. Dan media partner, terima kasih untuk rekan-rekan dari Nurul Asri, teman-teman dari Masjid Jogokaryan dan juga Teras Dakwah. Kalau begitu, kamu yang mengundang sahabat kita. Nggak usah banyak kata-kata, langsung Mas Kunto Aji, monggo. Dari yang sudah-sudah. Kudune sholawat badar. Oh iya, enggak lagunya dia aja. Dari yang sudah-sudah. Wes kuwi tok apalku. Iya. Iya, Dia pakai rompi. Mas Kunto jarane di parkir ndi ya? Enggak pakai jaran Mas Kunto. Nah, kene no. Mas Kunto. Oh no, ke sini no. Oke. Sini Mas. Mari silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama Mas Kunto sebelum duduk 10 tambah 6 berapa? Aja dulu Mas. Kan ini kemampuan matematika. Ini Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak gelap ya Jogja. Enggak, yang gelap enggak cuma Jogja, Indonesia. Wah, ini loh maksudku masuk ke sini loh Mas. Tapi kemarin ada kalimat loh, Indonesia itu tidak gelap. Betul. Indonesia itu hanya sebelum cahaya. Oh iya, menuju cahaya. Mau cahaya. Ngapusi ya, atau gelap. Mas Kunto apa kabar? Mas Kunto. Alhamdulillah baik Mas Alit. Ini seperti balik lagi ke kampung halaman ya. Iya. Kan rumah Mas Kunto juga di daerah Sleman ya. Betul, daerah utara, daerah Utara. dekat sini. Kemarin udah saya share rumah Mas Kunto Aji nggak ada yang. Jangan dong Mas, kok malah di-share? Enggak, rumahnya kan nggak ada yang menempati sekarang. Kosong toh. Mbok tawake ya? Oh, tak tahu. Oke. Silakan dikontrak. Ini sudah include sama isinya. Ngawur. Kan nggak isinya gendruwo. Tapi memang dari lahir di Jogja. Dari Jogja. Sampai berkarir terus pindah Jakarta. Iya, betul. Sekarang berarti sudah pindah Jakarta. Tangsel Mas. Tangsel. Berarti sudah nggak senang Jogja. Enggak ke sana Mas, Oh, enggak ke sana. ya gimana? Enggak ke sana, jangan Tapi kok diarahin pindah ke sana. Jakarta? Karena berkarir di sana terus Ah. menikah terus akhirnya tinggal di sana terus harus bikin KTP sana ngono-ngono loh. Oh, istrinya Administratif. istrinya Jawabannya. orang Tangsel. Enggak.
Si orang Jogja juga. Enggak, bukan. Dia orang Kalimantan. Oh, oke, lintas pulau. Lintas pulau. Kenapa pindah ke Apik-apik. Jakarta? Enggak setuju sama UMR Jogja? Enggak usah Mas, enggak usah kesana, Kenapa? jangan Mas. Ya, makanya jangan itu. Mas, baru mulai ini loh. baru mulai. Lah, Baru kalau- mulai. Aku kalau- masih punya urup loh Mas di Jogja. Oh, Mas. iya. Urup iya, urup ya. Kalau urup. ngomongin sama Mas Kunto, kalau ngomongin karya nggak usah diomongin. Karyanya pasti udah dinikmati banyak orang. Betul. Karena membuktikan karya Mas Kunto banyak menyelamatkan orang-orang yang punya masalah tidak tersampaikan. Misalnya, Misalnya masalah pribadi, depresi terselubung. Aku sempat diagnosis depresi terselubung, Mas. Oh iya Mas. kowe pengangguran Tenan ora? terselubung, Ya bukan tak ajar toh, dokternya. Pak, aku ora depresi, Pak. Edan. Kalau ngomongin karya jelas kita udah tahu ya. Udah tahu kan karya Mas Kunto Aji ya? Pasti enak dinikmati kapanpun, pagi hari. Yang single baru sudah dengar? Memang belum rilis. Belum rilis. Memang belum rilis. Belum ketemu notasinya. Belum. Dipancing. Iya, nah. Dipancing. Salah satu musisi yang saya lihat semakin kesini semakin keras dalam bersuara. Mosok sih Mas. Iya, kalau saya lihat tweetnya itu Tweetnya. kan tentang tumbuh-tumbuhan. Tapi kowe. Ya, terus kalau malam itu sering WA saya, Mas Kunto itu ini rahasia ya. Kalau malam-malam itu Mas Kunto sering WA saya. Itu nanya IHSG. Ngono kuwi. IHS. Oh iya, Ya karena saya ahli atau masih kita gitu. Mas Kunto kita lihat tweetnya memang kalau saya lihat ya kalau teman-teman artis terutama ya influencer gitu ya. Kalau zaman sekarang tidak ngomong apa-apa ya eman-eman ya gitu. Apalagi kayak Mas Kunto gini yang Iya. followernya banyak, terus engagementnya mesti gede gitu. Memang ya harus menyuarakan kami, teman-teman yang memang tidak punya corong untuk bersuara. Mas Kunto ini contohnya. Ya. Tapi baru gue diserang buzzer 2 minggu. Yo, ora masalah. Ora masalah. Nanti ikut saya Kemana? Solo. Tadi berapa hari yang lalu Mas Kunto Aji sempat tampil di Solo, Mas. Di ya? Solo. Ayo toh, main Ya, di Solo. bener. Bener kok. Saya, Main di saya Solo. Kemarin main di baca Solo. tweet dia tuh keren sekali waktu itu. Dia nge-tweet dalam perjalanan ke Solo menjadi rakyat biasa. Iya. Yes. Ya kan Lah. gitu. Di Solo ada apa, Mas? Apa? Di Solo? Di Solo ada tembok Mas. Enggak. Ada tembok besar. Kemarin loh yang waktu ditampilkan. acara apa? Hah? Enggak. Acaranya apa? Ada yoga. Oh iya, aduh ya. Di Solo pagi-pagi aku kemarin sempat yoga. Yoga. Oh, olahraga kan, keren kan. Yoga tahu kata saya. Yoga tahu, tanya saya. Loh, enggak, tapi beneran yoga, memang beneran yoga. Di Solo di Lokananta Mas. Lokananta itu ternyata sering bikin acara Oh iya, iya, gitu. bener. Terus di belakangnya itu ada apa? Taman yang cukup luas, terus mereka sering bikin kegiatan di situ. Ya mereka kan pasti berhubungan dengan rilisan toh Mas. Betul. Bikin apa? Pop up market dan segala macam. Nah, salah satu kegiatannya pas di pagi hari itu Mas patuh banget. Apa itu? Yoga. Yuk, nggak tahu kok tanya. Tahu kok soalnya saya. Teman-temannya kayak pasti pindah kayak IKN gitu ya. Oh, iya. Ada raja walinya gitu sih Mas. Oh Ada iya, yang iya. bentuknya gitu. Bagus ya. Bagus Maksudnya ya. estetik gitu ya. Iya, estetik, ya. Jadi Mas Kunto ke sana perform. Ke sana perform. Setelah Kesana acara. setelah perform setelah acara baru yoga. Oh, oke. Pas yoga itu. Memang kalau lagu-lagunya Mas Kunto cocok sih. Kontemplatif, ngobati wong-wong depresi kaya alit gitu. Jadi nek yoga pas ngono lho. Iya. Itu secara kejiwaan ini nyambung. Ya. Nah, Gitu. Karena lagu-lagunya Mas Kunto itu mau nggak mau menemani kita untuk menjaga kewarasan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Wedan. amin. Nah, Wedan. Ya tadi. karena ketika aku dengerin lagu Mas Kunto aku langsung waras. Masuk, Begitu lagu Bang. itu edan meneh. Tadi aku nempel terus gini headsetnya. Mau 4 menit berarti Mas. Sebagai pencipta lagu yang Ya. lagu-lagunya bisa dianggap sebagai penjaga kewarasan. Kira-kira apa Mas cara menjaga kewarasan di tengah-tengah kondisi yang semakin hari semakin tidak bisa ditebak? Angel jujur Mas. Bola ya Pertanyaannya Susah. alon-alon. Alon tradisional. Jadi Orang-orang bukan itunya. Orang-orang kuwi. Bukan itunya. Pertanyaan apa ya? Sebenarnya jujur ya aku kita tuh kalau lihat sosial media tanpa situasi yang seperti ini pun aja sosial media itu kan diciptakan untuk ini kita ya dopamin, kita mengejar dopamin terus menerus ya Mas ya. Dan itu kan kadang membuat kita jadi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu aja sudah bikin tingkat stresnya tinggi gitu. Itu pada saat pandemi itu 2-3 tahun lalu aku ngobrol sama teman-teman psikolog tuh emang
Gen Y itu kenapa Gen Y lagi, Gen Z itu kenapa dibilang selalu membicarakan soal kesehatan mental segala macam, karena emang mereka hidup di era sosial media itu sedang gencar-gencarnya gitu, dan informasi yang didapat oleh mereka itu bisa berkali-kali lipat dari yang bisa ditampung oleh otak manusia selama 1 hari. Jadi makanya tingkat stresnya itu memang tinggi gitu loh. Jadi ketika mereka membahas soal kesehatan mental ya emang wes zamannya gitu loh Mas gitu. Nah, itu aja tingkat stresnya tinggi, apalagi sekarang dengan kondisi yang sekarang apa kondisinya? Enggak kenapa-napa ya Mas? Enggak kenapa-napa ya? Enggak ada apa-apa, sekarang aman. Yang menyenangkan, yang menyenangkan. Enggak ada, cuma sedikit anget aja ini. Tapi bener, kalau kita nggak hati-hati ya, karena media sosial itu 90% noise kalau menurut saya. Betul. Ya, 10% itu memang harus kita gali untuk mendapatkan 10% itu. Kalau kita hanya scroll ya podo wae karo rasan-rasan karo tonggo gitu. Noise aja isinya gitu. Gitu sih menurut saya. Nah, tipsnya apa Mas biar dapat yang 10%? Gampang. Apa? Jadi buzzer. Halo, malah jadi buzzer. Iya, tapi ya juga ya. Jadi buzzer kebaikan. Woi, masuk. Tadi omongannya soft spoken. Enggak, kamu banget saya. Kamu banget itu. Saya banget kalau di medsos kan ngomongnya sing alon. Tapi Gen Z itu enggak soft spoken loh Mas, Gen Z itu. Tidak masalah. Kita yang penting mengajarkan kebaikan itu kan enggak harus berhasil ya. Iya. Enggak harus berhasil. Yang penting mengajarkan. Siar kok. Siar kemudian Kanjeng Nabi berang puluh tahun kayak. Iya. Berang tahun. Akhirnya Islam semua tetap harus istiqomah. Nah, jadi apa Mas tipe Mas menjaga kewarasan? Kalau aku salah satunya tadi adalah akhirnya ya kita harus membatasi diri dari sosial media, makanya lebih banyak kegiatan-kegiatan langsung. Seperti kata Mas Patop tadi, kita membuat ruang-ruang kecil. Kalau aku bikin kelas urup dan segala macam, membicarakan hal-hal yang apa ya, yang relatable lah dengan situasi sekarang. Aku pernah bikin kelas Mas. Apa? Menghadapi sakit pinggang. Urup apa? Kelas urup. Urip. Dan itu ternyata isu yang relevan dengan generasi sekarang. Gen Z pun mengalami sakit pinggang karena keseringan duduk. Loh, tapi dia nggak usah duduk aja pinggang terus sakit. Oh iya, pinggangnya terus umur. Nyambung ini tadi saya pernah baca satu artikel, tapi ini beda ya. Luar ini pernah baca satu artikel. Katanya manusia ini adalah kesalahan evolusi di bumi. Oh gitu. Karena menurut penelitian gitu, gravitasi kita itu nggak cocok dengan kita. Makanya hampir semua manusia di bumi itu di usia 40 pasti sakit pinggang. Nah, berarti adik cocoknya uripnya neng Mars. Neng Mars gitu nih. Enggak, kamu aja. Ya emang gitu ya, jenenge lo ilmuwan kok. Ilmuwan kan memang begitu penelitiannya, harus kita dengarkan. Ojo nyontoh pemerintahmu orang ilmuwan. Aku rasa setuju Mas, aku nggak ada sakit pinggang usia 40 lebih. Tenan nih Mas. Terus sama lambung. Wah, podo wae. Luwih berat lorong. Iya. Enggak cocok ya gravitasi ya. Ya, katanya begitu ya. Iya, berarti versi Mas saintis itu yang ngomong. Kunto adalah bikin ruang-ruang kecil untuk bertemu secara intimate. Offline, sharing, intimate dan segala macam, dan membicarakan hal-hal yang penting akhirnya Mas. Penting nggak penting, maksudnya itu kan hal simple terlewat, tapi gini, idenya tuh awalnya gara-gara aku ke fisio Mas, sakit tuh ke fisio. Boyo. Apa olahraga rada keren lah olahraga. Boyo wae wis olahraga catur kok boyo. Set elalah ngono ya padha wae si boyo. Nah, terus ke fisio, terus ngobrol-ngobrol sama fisionya, dia orang Solo. Pria Solo itu lagi. Bukan Mas. Loh, orang Solo kan ada banyak. Enggak cuma satu. Enggak. Kan Solo kalau dua duet. Solo tuh satu. Dua duet. Tiga harus trio. kesana sih ngomong. Loh, kok harus kesana loh gitu. Nah, ketemu Mas itu orang Solo, terus sama-sama orang Jawa ngobrol segala macam, terus akhirnya aku menawarkan, Mas, bikin ini yuk, bikin kelas urup yuk gitu, ngobrolin sama pendengarku. Ternyata dia juga dosen di UNY. Dosen apa? Dosen fisio. Oh, nah, okay. jadi menurutku ilmunya mumpuni toh. Terus akhirnya bikin kelas urup itu. Tapi yang ikut rame banget Mas. Padahal cuma Zoom tok gitu loh. Itu urup itu tahun berapa pertama? Oh, kalau urup tuh pertama ini tahun ketiga. Tahun ketiga ya. 2024. Dan 3 tahun saya diundang terus loh sama Mas Kunto. Tapi nggak datang kan? Ayo aku yo nyambut gawe, kan malam tahun baru. Berarti lah cocok karo Kunto Haji. Arahkan gantian. Rodo rasane aku nek malam tahun baru.
Nanti tanggal 2 udah seneng lagi. Tanggal 1 saya enggak seneng. Dia juga nyambut gawe jauh-jauh loh Mas. Jauh-jauh. Iya. Tak cancel semua tanggal 1. Wah, Mungkin. berarti kowe ra Karena seneng karo aku. harusnya nganggur. Tak isi buat nonton ke sini. Iya. Jadi habis dari konser mesti aku pagi-pagi udah tempatnya Mas Kunto Aji. Iya. Tapi urut yang terakhir kemarin saya lihat tambah banyak sub itemnya ya, kegiatannya Ya, tambah betul, banyak betul, gitu. betul, Wah, betul. tambah menarik gitu. Teman-teman ada yang belum pernah datang Urup? Kewalik Mas pertanyaannya. Ada yang udah pernah? Belum. Oh, Kalau udah pernah banyak pasti. Sudah ada yang belum pernah datang Urup? malah tambah angel Mas. Piye kuwi? Ini Mas Kunto mau bagi 4 tiket Enggak, 10. tiba-tiba. Kosek toh. Enggak, tunggu. Iki sasi opo? Makanya itu Iki saya Juni. 10 tiket nonton Urup yang tahun lalu. Wah, Kok kanan di ini? YouTube. YouTube Di ya. YouTube ya betul. Kenapa di Jogja Mas Urup itu? Why? Bukannya Jakarta banyak tempat-tempat yang juga bagus. Oh iya, pertanyaan yang menarik sih. Tapi sebenarnya awalnya itu Urup itu idenya kita tuh dari tahun 2020 sebelum pandemi sebenarnya. Kita mau bikin itu. Pada saat itu tuh adalah sebagai bentuk perpanjangan dari album mantra-mantra. Jadi mantra-mantra itu kan yang membicarakan soal wellness dan segala macam gitu. Maksudku tanggung jawabku sudah mengeluarkan album seperti itu, terus tindak tanduknya apa gitu, bentuk-bentuk apa, konkretnya apa, langkah apa yang mau kamu lakukan. Nah, terpikirlah Urup itu dengan awalnya adalah aku pada saat itu sempat susah tidur dan segala macam, dan riset-riset nyari artikel dan segala macam, ternyata tidur tuh yang menghabiskan 1/3 umur kita kan, dan tidur itu hal yang sangat penting justru untuk kesehatan badan dan mental. Jadi tidur itu sepenting itu gitu, dan panjang Mas aku menggabung gadok-gadok lah narasinya dan dengan kesehatan mental dengan segala macam. Dan Urup itu adalah orang tuh kan biasanya tiap tahun baru tuh selalu punya resolusi, pengen menjadi manusia yang lebih baik dengan memperbaiki diri segala macam. Nah, aku pengen itu dirayakan gitu. Dengan matahari pertama itu kita menyambut matahari pertamanya, merayakan resolusi-resolusi ini untuk ketika ini dijadikan sebuah monumen, kita akan ingat selalu bahwa kita ingin memperbaiki diri. Termasuk salah satunya adalah memperbaiki jam tidur. Bangun pagi ke alam, ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Makanya semua hal yang ada di Urup itu dikurasi dengan hati-hati lah. Ketat ya, dengan ketat ya. Dengan hati-hati untuk apapun itu yang ada di situ, pasarnya, kegiatan-kegiatannya itu benar-benar kita kurasi gitu. Sudah 3 tahun ini Mas Kunto merasakan eskalasi apa? Sejak tahun pertama, kedua, ketiga, eskalasi yang dirasakan apa? Wah, tahun ketiga ini menurutku eskalasinya paling paling sudah kayak ini DNA-nya gitu. Kayak sudah mulai ketemu. Terus mulai kecekel ya. Mulai kecekel. Ini memang DNA-nya. Jadi memang enggak lebih banyak sharingnya. Aku sebagai performer juga di atas panggung. Oke, musik naik kelas gitu. Entertain oke, tapi lebih penting itunya ya. Iya, musiknya mungkin naik kelas. Yang tadinya cuma ngeband terus jadi ada orkestra segala macam. Pagi-pagi subuh-subuh orkestra tuh wah rasanya badan merinding terus seneng banget gitu. Tapi di luar itu waktu-waktu buat sharingnya. Apa lagi podcast goki kiri apa? Gimiknya apa? Oke. Sharingnya terus gimana kita menghidangkan itu kan, itu soalnya ada campingnya tuh Mas. Jadi ada H-1, kegiatannya dari sore sampai kegiatan dari sore itu ada meditasi, ada dikasih frekuensi dan segala macam, itu untuk biar bisa tidur cepat jam 9, pagi-pagi bangun kegiatan. Berarti nggak ada yang main gaple gitu, lelean gitu? Nggak boleh. Urup nggak boleh? Dibubarkan Mas. Ini Urup bukan urap. Iya. Beda. Ya kan tanya biar teman-teman yang belum pernah itu ngerti. Urup itu apa, konsepnya apa gitu. Orang healing gaple orang Mas. Apa ngerti? Ya, cara healing kan beda-beda. Mungkin ada orang yang dengan Wah, aku lagi gaple. stres, gaple oke. Kalah mah tambah stres nanti. Tapi saya setuju itu sebegitu pentingnya tidur dalam hidup kehidupan kita ya. Itu diimplementasikan dengan sempurna di gedung DPR. Iya toh? Kok kesan Turu. Enggak tidur Mas. Turu kok dek. Main game. Oh iya dek main game ya. Bukan game Mas. Apa? Nggak jadi.
Ngerti toh. Iki kira oke sing dikat ya. Iya, Oh, nggak apa-apa. ini orang Takut ya aku. nokat orang. Nggak ada dikat ya? Nggak ada. Nggak ada, ini nggak ada, nggak ada Cari intel kerjaan lain no habis ini no. Bahaya iki podcast Ana iki. manajer. Gelo to manajermu. Nggak, Boleh manajernya kawin mau, Tio. gitu, Mas. Tapi apa Mas impact dari karya dari Urup itu banyak lah Mas nenggon Mas Kunto Aji. Kalau penonton pasti ya. Iya iya. Apa perubahan apa yang didapat setelah melewati 3 kali Urup kekayaan tambah mungkin? Ekonomi ya. Ekonomi. Iya. Ekonomi itu adalah resiko kalau kita istiqomah dan nyambut gaya tenanan ya. Amin. Iya, insyaallah. Jadi tidak usah dicari. Betul. Ya kuwi cangkemku sakjane mingan. Tetap yo golek lah. Ya tetep golek duit. Dan apa masuk ora. Cari duit dengan Nggak baik. mau gitu. bikin Urup di luar negeri mumpung lagi naik loh dolar katanya. Ya malah saya larang no malah. Iya. Oh, udah di Malaysia. Oh, bukan Urup yang di Malaysia tuh ini ya sama Tulus sama Iya, sama Tulus. sama Tapi ada tawaran juga sih sebenarnya untuk membawa Urup ini ke Di mana? Sementara sudah ada tawaran kemana aja? ya kalau di kota-kota di Indonesia Bukan yang udah di luar banyak. negeri ya? Di luar negeri di Malaysia. Teman-teman di Malaysia sempat Malaysia. nawarin Mas bikin di sini dong gini-gini karena kita kan beberapa kali main di sana terus ya udah deket lah sama IO sana gitu. Sini ada tempat enggak ngomongnya beda. Ada tempat bagus ke? Tak ada. Ada tempat Jom, cakep. jom kita belah. Jam ke belah. Ada sini ke. Susah. ada tempat cakep belakang rumah Kak Ros. Karo. Rosalia Indah tuh. Bis. Rosalia. Kui karep giling malah loro mulai huruf. Iya, Gitu ya. Gitu. Oke. Ya gitu sih. Terus Apa, Mas ya. ya inilah alhamdulillahnya aku jadi punya wadah gitu loh Mas. Maksudnya jadi punya rumah, jadi punya maksudnya tidak harus musisi itu tidak harus bergerak dipacu seperti kuda untuk rilis Betul. tapi sesuatu yang tidak kita nyaman akhirnya atau tidak ada sesuatu yang lagi pengen kita ungkapkan dan segala macam gitu. Saya setuju banget itu. Sama-sama Keset. musisi ya. Keset. Sama-sama. Tapi benar, musisi memang tidak harus. Ya. Tapi kalau seperti Mas Kunto ini ya, dia sudah punya semacam representasi diri gitu dengan Urup itu. Jadi aku rame ngubeng panggung loh, orang yang golek duit loh. Ning aku duwe karya aku sendiri gitu. Ini yang jumbuh dari Kunto Aji, jumbuhi bahasa Indonesianya apa ya? Timbul. Ya pokoknya muncul gitu dari Kunto Aji itu Urup gitu. Tapi terbukti walaupun dia bilang tidak terkejar-kejar bikin karya, tapi kenapa sekarang keluar karya baru featuring sama sebuah grup musik yang sudah besar di atas namanya Mas Kunto Aji. Wah iya. Oh iya. Dipaksa aku Mas. Yang sudah kondang kalau di Dirampok. Jogja. YKHC kan namanya Melambung. seberapa. Yogyakarta Hard Rock. Mengejutkan loh Mas Kunto Iya, Aji iya. tiba-tiba kok bikin karya sama teman-teman Pertama YKHC. dulu bersinggungan dengan YKHC itu kapan? Di Pertama. Jogokaryan ya Mas ya? Pertama Jogokaryan. Jogokaryan. Oh tahun puasa tahun Puasa kemarin. tahun lalu. Itu juga impromptu ya Mas ya? Maksudnya Improv ya. Mas ayo melu sak lagu ngono. Ah. Terus didengerin, saya ngejak siapa ya? Simbah apa ya? Apa kamu ya Mas ya? Kamu ada siapa? Simbah bukan aku. Aku hanya salaman. Salaman aja dia. Iya. Ada Simbah Iya di Ugri. Simbah terus cuman sak lagu ya Mas ya waktu itu ya. Satu lagu. Iya. Satu lagu terus aku sempat gitaran sendiri. Oh harusnya aku gitaran sendiri tapi habis itu satu lagu diiringi hadroh. Terus kamu ikut aja lah yang lagu ini sekalian Iya. nyanyi tapi kok aku merasa kok ada kenyamanan di situ ngono. Oh tak kira terus habis merasa tercemar gitu. Oh iya. Habis sama Ada DKC. satu orang yang memang Ternoda. lirak-lirik gitu. Iya. Akhirnya nyaman. Akhirnya nyaman nyaman. sama YKHC gitu. Iya. Sak anu lah ya, sak getaran gitu, sak Iya, frekuensi gitu. iya. Akhirnya berlanjut. Akhirnya berlanjut terus ayo kita bikin apa yuk ngono. Terus Tapi kan sebelum karya, gara-gara di Jogokaryan itu kita bisa mengajak Mas Kunto Aji ke Synchronize. betul. Betul. Synchronize terus Yang ngajak kita- YKHC bukan. Nah, top tenan YKHC memang top tenan. Itu Tapi seru panggung. yo, itu seru banget ya. Mas, ada satu cerita menarik. Teman-teman YKHC kan semuanya masa lalunya gelap teman-teman ya. Ada satu personil namanya Najib, itu hidupnya tidak pernah melihat sesuatu yang negatif. Lurus Banget. alim. Begitu nonton Synchronize dengan penonton yang beraneka ragam, astagfirullahaladzim. Di backstage ngaji Mas. Ya. Dia kaget ternyata di Jakarta itu pakaian mahal gitu. Iya. Ya toh? Banyak sedikit. Tadi tukune sidik-sidik Iya, gitu. itu Kaget Mas dia. itu ada. Memang kita butuh seorang yang seperti itu karena kami sendiri teman-teman YKHC itu semuanya masa lalunya molimo lah.
Molimo. Ya. Molimo tuh madang mangan melu marotuwo. Ada mantap mangan melu marotuwo. Maksudnya ketika ketemu dengan seorang yang kami anggap belajar banyak ilmu agama, akhirnya oh ya kudu ono seperti ini. Ono sing jagani akidah ya. Ada, Ya, harus gitu. no wajib. Ya. Ini bukan sekedar grup ya Mas ya. Betul. Tapi niatnya Geng, Belajar geng. bareng. ormas. Ormas. Kita ormas. Tak kira geng. Ormas lebih ke ormas. Geng ya KC. Oh, ormas kita lebih. ke Ormas ya. Terus dari kenyamanan akhirnya bikin berapa karya Mas? 1 ya? Yang asli lagu. Yang asli lagu 1, tapi Yang nanti asli. kita akan ada beberapa Iya. karya. Oke. Judulnya apa Mas? Yang aku pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu ya. Iya. Judulnya ada Rampak Pembebasan. Rampak pembebasan. Oh, judulnya kok sangar ya. Sangar ya. Ada yang ngerti yang tahu artinya rampak? Rampak apa Ini artinya rampak? bahasa Sanskerta ya? Bukan ya? bahasa Ora ono sing Indonesia. ngerti wong semeneh akeh yo. Hah? Pembebasan ada ya, pembebasan nggak? Ini kata-kata lama loh. Tahu Mas, tahu Mas. Kalau rampak. Masa enggak tahu Mas. Rampak ada yang Rampak tahu apa? rampak? Berebut. Merebut. Bukan, Bukan. itu rampok. Itu rampok. Berebut itu. Itu rampok. Saya juga nggak tahu, tapi rasa-rasanya artinya kayak sesuatu yang Bergerak bersama, bersama. gitu, bersama itu rampak gitu, Bergerak kompak gitu, ya serempak. Serempak, ya. Rampak pembebasan, jadi pembebasan yang diusahakan bersama-sama Betul. gitu ya, dengan tegas. Ya, dengan gerakan dan dengan doa, Oke. dan niatan. Dalam hal ini pembebasan itu apa yang dimaksud? Kita ini membicarakan soal isu Israel Palestina Oke, pastinya, soal iya, kebebasan apa saudara-saudara kita di Gaza gitu yang Ya, ya. semangatnya, spiritnya itu ya bisa kita pakai terutama di era-era sekarang ini. ngono lho, Betul, Mas. betul. Aku wis ranang. Aku wis melempar loh, kamu kok enggak? Aku Udah tak ranang. lempar gini kok Aku kamu wis- diam aja. Udah di Udah wedi aku ya. oper kok tidak. Lagu tentang Palestina jelas. Palestina. Apa keresahan seorang Kutu Aji? Kita Kamu tahu kan semua. ikut bikin tuh Mas, kenapa enggak kamu keresahanmu dulu? Kowe kan ya KHC. resah karena part susah of bikin KHC. Jadi saiki hose aku, kowe harus ngomong loro. Tapi yang bikin sajane bikin kata-kata yang lebih kan ada rapnya. Rap tuh lebih simpel, yang penting kata-katanya harus kenceng koyok semangat loh Mas. Tapi makna yang paling banyak itu di lirik yang dipilih oleh Mas Kunto Aji. Oh jadi ini liriknya ini berdua, Kunto Aji dan KHC. Banyak. Iya, berdua. Oh, Bareng nulisnya. Bareng-bareng. Oh, gitu. Tapi mereka awalnya sudah nulis Mas, sudah ada kerangkanya, Sudah ada draftnya. Cuman ada beberapa hal yang ketoknya perspektifnya lebih enak seperti ini, aku coba tak Ganti perhalus. sudut pandang, ganti apa gitu ya. Apa keresahannya Mas Apa? Aji sampai saat ini apa? Yang paling berpengaruh Aku- akhirnya bikin karya ini. Ini ada seorang teman yang berbicara soal penelitian bahwa kasus apa yang terjadi di Gaza sana itu sebenarnya sangat cukup berbahaya ke psikologis manusia karena kita jadi lama-lama tuh jadi kayak bukan membiarkan, terbiasa dengan hal seperti itu. Menormalisasi. Menormalisasi, padahal harusnya itu hal yang sangat tidak normal loh. Iya, betul. Itu hal yang sangat tidak normal dan itu bukan hanya isu di Gaza, akhirnya di kehidupan sehari-hari kriminalisme dalam bentuk apapun tuh akhirnya bisa jadi hal yang biasa padahal harusnya tuh kita cemas soal seperti itu gitu. Ya, Tapi betul. tapi manusiawi juga apa mau dipikir stres terus juga ya nggak bisa tuh Mas gitu. Tapi Betul, itu kan betul. tapi itu tidak diselesaikan itu pasti ada tangan-tangan yang memang berusaha untuk membuat kita semua jadi menormalisasi hal seperti itu. Ya, Aneh. dalam bersosial memang ada sebagian dari kita yang wajib kayak gitu ya. Sing kudu menyuarakan, kudu keras Ya, gitu. ya. Ada misalnya teman-teman adik-adik mahasiswa ono sing demo, ya emang harus ada yang demo. Iya. Ora kabeh golek duit gitu. Iya, iya. Ora kabeh mancing. Emang ono Mas golek duit. Ono sing golek duit akeh banget. Sapa? Terbo duite kancane. Siapa itu? Siapa? Jangan Nggak asal ke fitnah. pajak. Gitu ada banyak banget itu. Mas boleh diminum dulu. Takut. Udah tak mulai campur, takut. udah tak campur racun ini. Banyak Biar gitu, mules. banyak gitu. Banyak Emang banget. gitu, emang gitu ya. Salut. Tidak semua musisi punya ide yang frontal terus nulis lagu tentang satu kejadian atau peristiwa. Betul. Enggak semua. Iya. Biasanya kan pakai sanepo, pakai apa gitu. Iya. Nek soal keberanian sih takut sih pasti takut Mas. Cuman kan kita Manusiawi ya, manusiawi manusiawi lah. Takut tuh manusiawi dan menurutku
ini soal ketika aku nggak ada nanti di dunia tuh aku bisa berbangga pada diriku sendiri lah, apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku tinggalkan paling nggak gitu. Top. Alit seneng, gue iso ngedol omahmu. Kok ngopo? Lah, ayo mau. Omah ra duwe. Aku ora ono. Omah ra duwe kok aku. Ora iso ngedol omahku. Oh, Mas Kunto Aji. Piro sidane, Mas? Ini kan ngomongin YKC, jangan saya dong, kan nggak adil. Saya kan sebagai host di sini. Kita akan panggilkan tokoh YKC. Karena kabarnya di sini nggak hanya Mas Kunto Aji, tapi ada ulama-ulama besar Indonesia. Ya. Waktu itu ada di Masjid Jogokarian. Ya. Panggil ini foundernya, CEO-nya. Ono sontak CEO lah. CEO. Lagu Ada YKC ya. YKC kita panggil Mas Ganesha karo Mas Doni Saputro. Ganesha harus Doni Saputro. Di tengah. Ganesha ini. Mana ini kita kemruyuk iki? Geser. Emang kemruyuk Mas. Ini kan kita rampak atau kebersamaan. Rampak itu tuh bareng-bareng. Dua cukup sini. Nek dewe-dewe jenenge. Monggo. Monolog. Sini Mas, salam. Mic-nya satu ini ya tapi ya. Mic-nya satu, yang satu ngomong, yang satu bisi aja nggak apa-apa. Biar kelihatan kerja semuanya. Nggak ada isinya nih, pura-pura aja nih. Pura-pura. Mas 30 jadi ini. Apa? 30 menit. 30 jam. Oke, nggak apa-apa, kirain 30 juta. 30 juta apa? Seneng aku. Lapangan kerja. Wah, 19. 19. Oh iya ding. 19 Selamat sore teman-teman Yogyakarta Hadroh Clan. Ada Mas Ganesha, ada Mas Doni Saputro. Apa kabar Mas? Anggo mic. Selamat sore. Nah, tahu podcast ki sing kono. Sore Mas Alit, sore Mas Agus Patup. Nah, selamat sore teman-teman dari yang sudah hadir di acara Mojok. Dari mana saja, monggo. Oh nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyesel undang. Jawab ya? Kok langsung nyerah? Usaha ini. Kurang center. Kurang sini. Aku nyesel ngundang YKC. Kenapa Mas? Kok nge-host deh. Daerahku ini. Ini teman-teman YKC. Ya. Mas Gandos tadi udah diceritakan oleh Mas Kunto Aji, akhirnya membuat satu karya Rampak Pembebasan. Iya. Nah, Mas piye Mas prosesnya Mas? Mas Kunto kan di Jakarta stay-nya. Iya. Bagaimana cara koordinasi? Walaupun sekarang ada video call ya, tapi kan tidak mungkin ya. Nah, piye caranya iki? Ya gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Simpel kalau kita gitu. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara cerita kebetulan kan kita memang pernah terlibat kolaborasi di event di Jakarta. Nah, terus dari situ kemudian kita kayaknya kita membuat sebuah kolaborasi yang cuman bukan hanya di off air tapi bisa dinikmati panjang gitu untuk kemudian kita bisa membuat album ataupun satu karya yang kita bisa kerjakan bersama gitu. Lalu kemudian dengan isu kemanusiaan tadi yang sudah dibahas dengan isu tentang Palestina gitu, kemudian ya udah kita sepakat untuk kita membuat lagu tentang kemanusiaan, tentang kita khususkan untuk Palestina. Itu yang single kita yang untuk kita kerjakan untuk real lagu kita. Tapi juga ada lagu-lagu yang kita membikinnya ada sekitar 5 lagu ya, sekitar 5 lagu yang nanti mungkin tahun ini akan kita rilis, belum tahu kapannya. Itu juga ada beberapa lagu yang intinya juga lagu-lagu sholawatan gitu. Jadi di sini ada Kunto Ngaji dan juga YKHC. Seperti itu simpelnya. Kalau teknisnya ya wis biasa, gawe lagu, lirik, latihan, kirim, latihan, kirim, ya. Recording gitu. Kalau ngomong teknis kreatifnya ya Mas. Waktu itu dari Mas Kunto silakan bikin ininya dulu aja, bikin balungannya sih kalau istilah kita ya. Bikin balungannya dulu, terus kemudian saya, Mas Wowo waktu itu, saya, Mas Wowo, Fauzan, Simbah, terus sama Ardian Jablay sama Sarif. Rencananya Mas Gandos mau datang, tapi karena mungkin waktu itu lagi padu karo bojone jadi gak jadi datang. Kita bikin lirik di situ sama media lho rasa domongke rumah tangga rasa domongke lagi. Ora, aku ki ngomongke band-band ora curiga ngono lho. Solawat band kowe iki kita terlibat ngono lho Mas. Oh iya oke, lanjut Mas. Band kowe kita terlibat. Terus kemudian setelah kita rembuk-rembuk segala macam, kita bikin semacam balungan itu, terus kemudian kita kirim ke Mas Kunto. Mas Kunto
ada beberapa ide juga yang wah asik ini. Enggak cuma asik, ini harus masuk, ini bagus. Karena ini namanya kolaborasi kan berarti kan harus kita nyang-nyangan ya. Nyang-nyangan, dan ini otak dari beberapa YKHC sendiri kan 20 piro? Wong piro? 20 personil murni 22 ya? Ya, 22 personel, otaknya 22 orang tambah 1 orang. Jadi memang ini kolaborasi yang menurut saya istimewa. Istimewa melibatkan 22 orang yang otaknya mbuh do nang ndi. Ya. Ya, salah satunya ini. Aku Pak. Nah, ya kowe to. Nah, terus kemudian Mas Alid juga terlibat di situ, Mas Alid. Saya. Ada bagian Mas, ini kita dikasih part apa untuk rap asik ini. Aku enggak tentang gitu, Mas. Doni. Saya yang bilang. Aku sogah melu ya. Saya yang bilang. Pengen ikut sholawat itu malah tidak, waduh gawe lirik. Saya yang bilang ke beliaunya, terus ya nang di Mas, ayo tak gaweke piye carane. Akhirnya kita bikin part 2 rap, dan akhirnya beliau bikin lirik, dan liriknya juga oke, dan itu malah lirik paling oke menurut saya. Iya ya, setuju ya? Luar biasa. Iya. Tepuk tangan untuk kali Jabang Bayi. Enggak. Lirik menurutku biasa aja karena kepepet ya, tapi yo maknanya ngikutin lirik utamanya. Itu liriknya dari ChatGPT itu? Bukan. Apa? Strava. Melayu. Karo Melayu karo golek lirik, Mas. Nah, Mas, ini kabarnya selain Mas Kunto Aji ada juga nama-nama ulama besar di Indonesia. Siapa aja, Mas? Mas inget enggak? Oh. Mas Kunto Aji masih inget enggak? Tulisan gitu. Itu ada tulisannya itu loh, dibaca aja. Ayo, siapa aja? Ada itu. Ada nih di sini. Ya dibaca, jangan cuma dilihat sendiri. Oh, ini ngarep dhewe ya sekali. Ini podcast ya, bukan ujian ya. Oh, tuh. Iki penyetannya gawe press release iki. Iki wis. Ditanya lagi diulang lagi. Katanya ada 3 ya terus baca. Baca. Ya, alhamdulillah karena ini juga kita sholawatan juga berkolaborasi dengan ulama-ulama besar Indonesia. Insya Allah kita kemarin mengajak ada Ustadz Salim Al-Filah, terus ada Ustadz Abdul Somad, terus kemudian ada Ustadz Lukmanul Hakim. Nah, beliau itu menyanyikan part-part sholawatannya gitu. Itu teman-teman YKHC kok bisa punya koneksi ke ustadz-ustadz gede iki sik ndi? Nekat, Mas. Nah, delok rupa-rupamu kan ya ora mungkin toh. Kene rupa-rupa biasa wae ya. Tobat ya ora gitu. Rupane joksin ngene yo. Ora mungkin ya gitu ya. Ora mungkin, masa kenanya gimana? Alhamdulillah kita kan punya kedekatan dengan teman-teman dari Joko Karyan gitu. Dari Joko Karyan. Jadi ini kolaborasi ini juga diinisiasi dan juga dibantu disupport oleh teman-teman dari Joko Karyan. Kolusi ya sama teman-teman Joko. Dan kebetulan teman-teman Joko Karyan lah yang kemudian mengkomunikasikan ke ulama-ulama ini untuk bisa ikut rekaman atau ikut dalam ragu di rapat pembebasan ini. Ini Ustaz Nun Sewu, ini teman-teman YKHC ini band anyar mesake gitu. Lebih tepatnya Ustadz ini sambatan ya. Sambatan gitu. Oh iya, namanya Ustadz ini kita kan itu malah disangoni sama beliau-beliau. Iya, malah disangoni tuh. Oke. Ada salah satu satu. dongo. Ono lho. Apa? Ono disangoni Mas buat beli itu. Kok kowe dhewe ora dikei? Rahasia. Aku rahasia. Aku dikei. Rahasia. Kowe melu toh? Oleh. 17 juta lah kira-kira. Yang bikin merinding teman-teman waktu take suara para ulama ini, mereka tuh one take teman-teman. Dan tidak perlu dengerin berkali-kali karena udah biasa sholawat ya mungkin. Iya, betul. Dan itu banyak yang kaget. Simbah ini yang paling otomatis. Simbah sampai nangis. Karena listrik entek. Tit. Nangis. Enggak, karena nanti kalau teman-teman pengen lebih detail lagi dengerin di platform digitalnya, udah keluar ya Mas ya. Udah ini pakai headset. Lihat, dengerin baik-baik banget. Bagaimana beliau-beliau ini bersolawat tanpa diarahkan, Mas. Kayak sudah, aku masuk di sini, klik seperti itu. Bahkan teman-teman tuh nggak kerja, makanya nggak kami bayar mereka. Iya. Coba itu salah satu yang menurut kami, ini karya mahal karena bisa menggabungkan beberapa ulama besar di satu tempat dengan proses yang panjang lama, ya akhirnya bikin satu karya dengan rampak pembebasan. Dan ini mohon teman-teman didukung, boleh di-share ya di All DSP sudah ada ya, All DSP, ada, Spotify apa segala macam di-share aja, didengarkan banget. Setidaknya yang sholawat terakhir ini, itu neng ati maknyes banget Mas. Alhamdulillah nek merasa maknyes ya. Ya. Kalau pas merasa maknyes ya berarti pas hati ini tenanan gitu ya. Kok ya? Iya, karena kadang-kadang nyes atau enggak gitu. Aku ragu-ragu tuh manajer. Ragu-ragu. Alhamdulillah kelihatan itu tiga ulama besar itu menyanyikan sholawatnya itu benar, jadi kata Mas Alid benar-benar mereka take satu lagu dengan ada di lokasi yang berbeda-beda gitu. Kita mendatangi beliau,
dengan rekaman dengan alat yang kita punya, ya udah mendatangi mereka di sini. Jadi kebetulan waktu itu barusan di acara lir-ilirnya dari Joko Karyan. Ya, jadi kita bisa kemudian menjumpai beliau-beliau itu di tempat waktu itu di hotel atau di tempat di mana kemarin dulu itu. Di beliau, pokoknya di beliau nginep di mana kita datang. Iya, gitu. Oke. Mas Kunto, selain Rampak Pembebasan, katanya juga collab beberapa lagunya Mas Kunto bersama kawan-kawan JKC. Apa aja Mas? Ada lagu Mercusuar Mercusuar, sama lagu Urup. Lagu Urip. Urip. Lagu Urip yang ditambahkan ya istilahnya Iya. ya, ditambahkan dengan Terus Suluk. ada Tibil Kulub, Tibil Gulub ya. terus ada Lir-ilir. Iya. Ya. Apa lah ya? Oh enggak, yang laguku kan Yang lagunya Mas Doni, Mas Kunto, iya, itu. Bukan itu. Stay True ya, orang lebu Mas Stay True. Yang lagu Veronica aku udah di tag belum? Jadi Bolu ketan jadi. aduh itu lagunya gimana ya? Aduh, bikin aku nggak doyan makan, doyan ngamuk tapi. Doyan kamu. Iya itu dua anak itu piye Mas? Kok beraninya? Maksudnya kok mempercayakan lagu karya hebat dari Boleh. kan menurutku ya lagu Urip sama lagu Mercusuar kan kita udah tahu ya. Iya. Kok beraninya digarap sama musisi-musisi ecek-ecek. Kok dipasrahkan gitu Kok loh. Wan kan nggak gampang loh Mas karyamu loh ini. Iya, Kali kalau betul. karya teman-teman YKC Mas dimainkan kita yang senang. Oh, Punya taruhannya besar loh dapat ini. intimidasi Ormas apa verbal, aja yang datang ke verbal rumahmu. gitu kan. Iya sih. Via email ono tagihan-tagihan Nah, Gojek itu tiba-tiba maksudnya. Iya Mas. Yang Kok jelas boleh? ya, yang jelas pada saat itu dicobain toh Mas. Kita awalnya kan sempat nyobain kita waktu itu mau buat perform di Synchronize ya Mas ya. Buat Synchronize, lagumu mau lagu apa nih Mas? Kita rombak yuk gitu. Terus awalnya Mercusuar itu udah dari zaman pas di Joko Karyan, tapi habis itu Synchronize masa cuma Mercusuar yuk lagu apa lagi yuk gitu. Terus acara musik subuh-subuh kayak lo Mas, opo biasanya lagu yuk lagu Urip yang bisa tak bawain. Oh ya wis, kui wae kita tambahin suluk terus wah merinding aku pas kui wah iki direkam. Pas kuwi ning kuburan Apik sih. anu nyanyine. Enggak. Adem soalnya. Oh pas diare. Pas diare. Merinding. Ini grup apa Oke, sih oke. kok dikit-dikit merinding? Dikit-dikit merinding. Tapi sebelum dengan YKHC pernah nggak Kunto Aji berkolaborasi dengan apa ya? Genre religius gitu misalnya di bulan puasa gitu ya biasanya kan kalau musisi-musisi kita itu setiap Ramadan kan semua Ya. jadi Islami. Ya. Nanti kan setelah nggak puasa nggak Islami lagi. Gitu. Pernah nggak Mas Kunto Aji gitu? Aku aku tuh pernah setahun sebelumnya itu aku pertama kalinya aku bikin lagu religi pada saat itu. Oh malah gawe Pernah, lagu religi. aku pernah Oh, membuat oke. single religi, tapi aku memang ambil perspektifnya bukan yang perspektifnya orang belajar, jadi bukan orang yang menggurui ngono loh Mas, Oke. istilahnya gitu. Oke. Tapi sifatnya religius lah, istilahnya album-albumku juga rata-rata kan ada spiritualnya, tapi Betul. ini lebih spesifik gitu ke religius. Nah, habis itu terus ketemu teman-teman di KHC kayak apa ya? Iki saluranku yang ini tuh akhirnya menemukan Jalannya gitu ya. teman-temannya gitu loh Mas. Jalan yang salah maksudnya. Menemukan godnya. Wong kang saleh kumpul ono ngono. Ya. Jadi bertemu dengan orang-orang saleh ini jadi wah ketoke ini disalurkannya bisa lebih benar menurutku ngono. Daripada aku bergerak Sendiri sendirian, gitu dan ya. kan perspektifnya juga masih belajar. Kalau ini kan ketoke lebih bagus gitu dan ketika Urip itu dikasih suluk tuh wah. Jian. Emang ada suluknya apa? Ono. Oh no. Kira ngrungokke apa? Urung aku. Oke ditokke ding ya sekali kaji Dek. Iya. Lagi weh. Iki karyamu dhewe lho ya. Aku ora Karyamu melu. dhewe Aku lho. urip enggak ikut aku. Rame tek. Ono. Aku urip nggak ikut. Ono kabeh tak kontak. Sing mercusuar aku yang ikut. Hah? Yang ada mercusuar ada rapnya juga. Oh. Versi rap old school 90s kan loh Mas. Rap kalem versi Iwake. Oh. Itu yang buat lirik rapnya kamu. Lu siapa lagi kalau bukan? Oh keren. Iya. Berarti kamu? Iya. Enggak tahu. Iya, dia. Nah ini nulis dewe aku Mas kok aja nambah beban aku Mas urip wis tok beban tok tambah. Kalau yang urip aku belum dengar. Tapi teman-teman dengerin aja. Udah ada ini. Belum rilis. Belum. Enggak usah dengerin belum kok. Emang belum. Belum ya. Nanti rilis Memang ya. belum rilis itu. Iya.
Rilisnya kapan itu? Rahasia belum. Namanya podcast rahasia ini Diumumkan biar Ya teman-teman. mudah-mudahan Lama-lama. tahun ini, insya Allah tahun Insyaallah ini. tahun ini. Yang jelas Mudah-mudahan ke pemerintah, mudah-mudahan. Sing pasti. Sing pasti. sing ngerti kepastian ya mung Gusti Allah tuh. Allah Subhanahu. Piye? Iya bener loh. apa oke mau pemerintah kok ya. Piye. Arep ngopo meneh? Kabeh kok di mana? Insya Allah tahun ini kita Tahun ini ya? Iya tahun ini kita sekarang ngeluarin yang rampak pembebasan. Pokoknya kalau negaranya nggak bubar, tahun ini kita Tahun ini. keluar. Nek bubar we. Ayo tahun ini, Tahun ini. pokoknya tahun ini gitu. Tetap podo Kan istiqomah ya, Iya, yang betul. penting kebaikan. Betul. Mas, Oke. ini kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau tanya. Boleh Oh, mengenai ono karya. sisi pertanyaan lagi. Ada, mumpung live, kapan lagi kita Oh, bisa oke. memberikan pertanyaan kepada kesempatan buat teman-teman Teman-teman yang ada. Mas, Feni Kunto Aji itu apa sih nggak ada namanya ya? Ada Urip. anak-anak tuh pada bikin ajiro lupat tuh. Anak-anak. Jiro lupat. Heeh, Apa Ajiro itu lupat. artinya anunya apa? Dasar anunya apa? Jiro Ada lupat. satu lagu, Ajiro, ada satu laguku asimetris tuh bridging masuk ke fill in masuk ke chorus berikutnya itu Jiro Lufat. Oh, dari itu ya. Tapi agak rada Eropa mas Jiro Oh, Lufat. benak banget golek Jiro lupat. Soalnya Kenapa apa? nggak bikin- Ada di lirik. Iya gitu. Kan Iya, iya, bisa ambil dari lirik Urip, yaitu Urip memampir ngombe. Waduh. Urip mampir. Nama Ketahuan fans. ya. Jawa raknya Urip mampir ngombe mana suaranya? Legek. Selamat datang Urip Pamer Ngombe. Seram, Ayo Mas. ada Jiro Lupat. Jiro lupat Mas, dari sini teman Mas, Jiro boleh lupat. Mas, boleh maju Mas, ini Iya, ada mic-nya. tuh. Ini satu dua aja dulu, dua aja dulu. Dua aja, Sini Mas, jangan banyak-banyak. ini maaf mic-nya nggak sampai ke belakang karena Oh, sini, Mas, budget sini, Mas. ya. Dengan siapa? Wow, runner. Kita ketemu di Strava Mas ya Mas. Boleh. Dengan siapa Mas? Rian, Mas Ian dari mana Mas ya? asli Jombang bukan. Bukan Jombang loh. asli Jogja, cuman saya gede di Jakarta. Oh, sama Jadi- Mas Kunto juga. Jadi nggak ada logatnya saya. Kebetulan dekat rumah saya di BSD juga. Oh iya. Wah, Sabar, tetangga. harus ada pendekatan dulu Sabar pertanyaannya dulu, sabar dalam. Dari BSD ya? Dari kesini lari. Enggak. Oh, enggak, Emang asli Jogja kan jadi punya rumah di Jogja. Ada rumah keluarga. Dikontrain nggak? Hah? Dikontrain nggak? Boleh kalau mau Mau ngontrak. tak bandling ya Mas? Dibalik. Pertinyi. Seperti ini. Ya, pertanyaannya mungkin zaman sekarang ini kan sangat luar biasa ya, gitu. Jadi saya sebagai anak muda itu sangat cemas ya. Jadi kita menuju Indonesia cemas bukan emas. Wes. Kenapa? Karena ketika nanti penguasa rezim sekarang yang sudah tidak menjabat ya mungkin 5 sampai 10 tahun lagi, umur nggak ada yang tahu ya, semoga lebih cepat lebih baik. Kita generasi sekarang ini yang akan melanjutkan ya kan. Sementara kita ini PR-nya banyak banget gitu. Hutang kita hampir 10.000 triliun, kemudian kita ada kerusakan alam, sumber daya alam, kemudian ada ketahanan pangan ya kan. Jumlah orang kita, masyarakat Indonesia itu mencapai 300 juta orang gitu kan. Ini kan luar biasa banget gitu kan. Sementara ketika pejabat itu tidak menjabat lagi, siapa yang mau bayar utang gitu kan. Karena generasi muda ini karena saking banyaknya PR gitu, kita tuh nanti ketika kita menjabat itu tuh bakal susah geraknya. Kenapa? Pertama hutang kita menumpuk ya, kita dikejar-kejar bunga bank. Kita kerjasama sama negara lain itu bakal lebih susah. Kenapa? Karena kita terikat sama hutang itu sendiri gitu. Jadi ini maju salah, mundur salah kayak gitu. Nah pertanyaannya simpel nih Mas, untuk Mas Kunto Aji mungkin ya, dan mungkin Mas-masnya di depan, gimana caranya, nggak susah kok, nggak susah. Gimana caranya menyemangati ya anak muda supaya mau melawan dan berjuang nih, bersuara lah minimal ya di sosial media atau di segala sesuatu supaya nggak diem aja gitu. Karena kemarin saya kebetulan ikutan di Kejayaan Memanggil, itu luar biasa banget dari jam 2 siang sampai jam 8 malam gitu kan, sampai selesai semuanya gitu. Dan masyarakat Jogja juga sangat antusias membunyikan klakson dan lain sebagainya gitu. Jadi itu salah satu bentuk ini ya, kita bersuara, minimal bersuara lah gitu. Terima kasih Mas. Mas siapa tadi namanya? Mas Rian. Rian. Mantap. Mas Rian. Termasuk semangatnya kencang banget. Oke, pertanyaannya Bagus buat banget gimana pertanyaannya. Mas Salid? Pertanyaannya buat Mas Salid tadi. Mas saya? yang Iya. jawab, Mas Salid jawab dulu. Saya tahun 98 menghindar. Kalau aku anak muda nggak usah disemangatin, justru mereka yang nyemangatin kita. Gen Z itu yang ngasih semangat ke yang
termasuk yang sudah tidak zini ya kan? Yang sudah boyok itu tadi loh. Iya. Jadi kalau saya yakin semangat mereka lebih berlipat-lipat daripada kita. Kita hanya mendukung dengan cara kita. Betul. Karena kita nggak bukan nggak mungkin ya. Belum punya waktu untuk turun langsung karena pekerjaan macam-macam. Ya, nah aku Gen Z nggak usah diapa-apain. Justru mereka punya semangat lebih besar, justru mereka yang paling berani, justru mereka yang paling punya banyak cara, luwih kendel, luwih ngawur, ya kan butuh orang-orang ngawur untuk menghadapi yang lebih ngawur di negeri ini. Iya, aku emosi. Tadet. Tahun ini jobku turun 40%. Ini nanti tolong dipotong, diklip ya di TikTok. Tadi ada yang rekam kan ya? Mas Kunto, Mas Kunto ya Mas Kunto. Kalau aku tadi ketawanya Mas siapa sih? Rian. Mas Rian tadi kan pertanyaannya salah satunya bagaimana kita tetap bersuara dan tanpa rasa takut gitu kan. Menurutku tadi yang seperti sudah kita bicarakan bahwa rasa takut itu pasti sangat normal, sangat manusiawi sekali, apalagi yang kita hadapi sekarang tuh serangan-serangan yang seperti diada-adakan gitu, kadang diagendakan untuk ketika kita bersuara pasti ada aja gangguan-gangguan dari mana dan segala macam. Tapi saya percaya dan saya yakin seperti Mas Alid bilang bahwa generasi muda itu generasi yang berani karena apa? Karena pada akhirnya nanti tanggung jawabnya ada di kalian kan gitu. Jadi jangan diacak-acak dulu gitu, istilahnya seperti itu. Jadi menurut saya bersuara, suarakan kecemasan kalian, suarakan apa yang ada di pikiran kalian. Tapi satu hal yang sering saya bicarakan bersama dengan teman-teman yang lain yang punya keresahan gitu. Kalian harus tahu bagaimana bersuara dengan aman. Dengan aman dalam artian adalah berdasarkan data. Kalian tahu datanya, kalian mengemukakan fakta yang jelas gitu. Jangan sampai termakan dengan hoax dan segala macam, dan kalau bisa jangan menyebutkan nama dan instansi dan segala macam ya. Itu ada cara-caranya lah untuk bagaimana bersuara dengan aman. Tapi kalaupun itu masih tetap diserang ya berarti memang memang kondisinya memang seperti itu. Aku pedih ngomong begini loh, anak kamera ini Enggak apa-apa. Generasi Oke. apa itu? Gitu dari Mas Kunto aja gitu ya. Jadi tetap bersuara tapi Aman, kalian harus tahu. harus mengamankan Harus diri. tahu gimana caranya. Ini untuk teman-teman yang 99 tahu, 9 teman yang pernah yang pernah menikmati 98, ya itu pasti tahu bagaimana beratnya waktu itu. Ya. Nah, pengalamannya kan udah ada. Nah, saya lebih hati-hati lagi, benar kata Mas Kunto Aji. Mas, sebelum pertanyaan berikutnya, kita hadir satu bintang tamu lagi yang ternyata beliau juga menjadi bagian dari rampak pembebasan. Kita panggil Ustadz Salim, boleh? Oh ya, udah rawuh. Ustadz Salim. Ini langsung. Wah, monggo. Kalau mau bertanya langsung bisa ke Mas Kunto atau ke Ustadz Salim. Nah, nggak apa-apa. Monggo, Ini kan Pak Ustadz, aduh matur nuwun Pak Ustadz di tengah-tengah kesibukannya rawuh nun sewu di rumah saya yang seadanya ini. Ini juga tanah sewa, mari Mas. Ini Ustadz. Nanti juga nyuwun doanya juga untuk kami-kami yang hadir sore hari ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Langsung kami ada pertanyaan Ustadz ya. Jadi pertanyaannya ini tadi Ustaz, Pertamak itu Bukan ke situ. ora ya? Bukan ke situ. Kok krunguku mau Pertamak? Kue tok. Oh, aku tok. Bukan ke situ. Ustadz, tanya Ustadz. Aku malah bingung. Sebelum satu orang yang mau nanya Mas tadi. Oh iya, iya. Ya. Teruskan aja. Tadi teruskan saja. Tadi yang mana? Ada yang mau nanya. Ada Tadi. 2 orang tadi. Kalau dari pemerintah nggak apa? Ada yang datang silakan tanya. Kita kan tukar pikiran tadi. Dari Satpol PP apa? Boleh? Nggak ada. Ada tadi. Ada tadi, ada Oh 2 sini orang. sini. Mbak boleh maju Mbak. Nggak apa-apa karena mic-nya nggak cukup Oh, ini. enggak nyampe, Mbak. Nggak Monggo-monggo. nyampe. Kan bisa ketemu sama Mas Kunto Aji loh. Jarang loh ini. Habis itu dia nggak pernah ke Jogja loh. Omanya kan dikontrak orang. Selamat sore semuanya. Saya Aza, mahasiswa di Jogja. Saya mau nanya ke Mas Kunto Aji. Saya pendengar lagu Jernih. Saya setiap hari dengerin Jernih. Pagi dengerin Jernih, malam dengerin Jernih. Jadi itu salah satu healing saya gitu. Dan saya akhirnya searching gitu 2018 atau 2017 gitu kayaknya Mas Kunto mulai mengeluarkan single-single yang punya approaching dengan kesehatan mental.
Nah 2018 itu bagi saya, nggak tahu bagi Mas Kunto gitu, kesehatan mental itu kan masih cukup tabu 2018. Nah saya penasaran sih apa titik balik yang membuat Mas Kunto mulai ini kayaknya lagu oke gitu, oke deh nulis lagu tentang ini, lebih kurang seperti itu. Titik baliknya apa? Terima kasih. Aza, seorang mahasiswi. Kemarin ikut demo, Mbak? Aduh, kenapa nggak ikut demo? Yuk demo yuk. Kita satukan suara maksudnya. Jernih, didengerin terus sama Mbak Aziza, pagi, siang, sore, malam. Mbak Azah, sorry Mbak Azah, maaf. Mohon maaf ya, izin. Titik balik. Titik baliknya ya. Pada saat itu kebetulan saya juga pasien rawat jalan pada saat itu. Saya juga sedang mengalami hal-hal yang menurut saya tidak bisa saya selesaikan sendiri, dan sayangnya saya bukan orang yang mau berbagi beban masalah saya ke orang lain, bahkan ke pasangan saya gitu. Jadi saya harus bergelut dengan itu, dan medium saya untuk bisa menyalurkan itu sebagai katalis emosi-emosi saya itu ya melalui lagu gitu, melalui penulisan gitu. Dan memang itu butuh proses. Ini kalau membicarakan teknis musisi ya gitu. Sini ada manajer saya pada saat itu juga, ketika yang lain-lain pada mengeluarkan lagu soal cinta, saya mengeluarkan lagu soal bertemakan wellness dan kesehatan mental. Memang butuh approach yang lebih gitu. Saya buka laptop waktu itu, saya bikin presentasi gitu soal kenapa kesehatan mental ini penting dan segala macam, dan kenapa musik itu bisa membantu proses healing seseorang, bisa membantu menjadi katalis seseorang, terutama orang-orang yang mungkin tidak punya teman untuk bercerita gitu dan segala macam. Yang akhirnya ketika saya merasa ini penting dan bisa saya sampaikan ke teman-teman manajer dan label pada saat itu, ya saya tahu dari raut mereka, muka mereka juga, wah ini ngopo. Wah, saya ketika dodolan nih ya. Dodolan. Buat dalam kepalanya mungkin ingin ngedol piye dan segala macam gitu. Tapi ya alhamdulillahnya justru saya malah bertemu dengan pendengar yang mungkin tidak meledak yang seperti apa, tapi orang-orang yang akhirnya punya satu frekuensi, yang akhirnya ketika saya bikin urup mereka datang dan segala macam gitu, dan akhirnya bisa kenal dengan teman-teman YKHC, dengan Ustadz Salim, yang saya senang sekali sama ceramah-ceramahnya beliau. Itu kan pasti prosesnya itu kan melalui proses yang memang sudah jalannya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, itu hal yang alhamdulillah sekali gitu. Ya gitu, kalau musisi itu Ya. punya keresahan ditulis ya. Betul. Punya penulis ya juga punya keresahan ditulis gitu. Kalau kita resah kita ngapain? Anak rakyat. Ya, kan ada tembok ratapan yang bisa kita ratapi. Waduh. Kamar kos kita. Iya kan, ngomong karo tembok, ini kan beda deh. Ustaz Salim, Iya. kalau Islam memandangnya kesehatan mental itu bagaimana? Oh Islam. iya, justru mungkin karena kita membahasakannya sesuai zaman mungkin beda-beda ya. Tapi kan sejak dulu Quran itu isinya isu kesehatan mental, Mas. Ada orang burnout namanya Nabi Yunus alaihissalam. Saking luar biasanya dia berdakwah di tengah kaumnya, mentok raiso ngopo-ngopo, akhirnya aku nyerah aku. Akhirnya dia lari naik kapal, di kapal pun ternyata menghadapi masalah yang kemudian dia tertuduh sebagai tersangka begitu, dan akhirnya kemudian dibuang ke lautan dan kemudian ditelan ikan. Ada orang yang menjaga kesucian sepanjang hidupnya, menjunjung tingginya sebagai sesuatu yang sangat-sangat sakral, tapi oleh Gusti Allah diujinya ya soal itu. Akhirnya kemudian tiba-tiba hamil. Maka dia mengucapkan satu kalimat yang mungkin istilah anak sekarang itu kan kalimat desperate ya. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsia. Aduhai seandainya aku mati saja sebelum ini, atau aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tidak berharga. Kan sebenarnya ini kan semuanya tentang kesehatan mental. Ada Nabi Nuh yang gimana enggak stres 950 tahun berdakwah gitu ya. Di tengah kaumnya sampai akhirnya terluap kemarahannya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin diyara, ya Allah ini orang kayak begini jangan sisakan satu pun di atas dunia ya Allah gitu. Itu kan kita itu kalau menghayati, ada orang yang karena bela temen sangat solidernya,
sampai jotos orang, mati orangnya gitu ya, dan kemudian harus lari sedemikian jauhnya dari zaman itu Mesir itu ibu kotanya di Luxor, bukan di Kairo. Dari Luxor sampai ke Madian, Madian itu di Jordan. Aku bayangke lari sejauh itu nek rawong Ampuh memang ya. kena isu kesehatan mental nggak mungkin kuat Mas. Lari dari Luxor sampai ke Madian itu kan lari yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya kita itu diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kisah orang-orang besar yang tidak baik-baik saja. Ya memang hidup mereka itu bukan hidup yang baik-baik saja. Menghadapi segala situasi dan tantangan yang sangat berat sampai kemudian itu menjadi respon mereka adalah soal kesehatan mental, tapi akhirnya mereka bisa untuk kemudian healing dan bisa untuk menaklukkannya, bahkan kemudian mengukirkan sejarah. Itu kan memang ya bagaimana kemudian kita melihat itu. Betul. Iya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sendiri ya sama juga, kehilangan segalanya sejak kecil, nggak punya apa-apa begitu ya. Di 40 tahun hidupnya dia berusaha untuk memegang hal yang paling dia jaga, namanya kejujuran, kepercayaan, sampai dia digelari Al-Amin. Pilih stres Mas, 40 tahun dipanggil Al-Amin yang paling terpercaya, begitu dia dapat wahyu harus menyampaikan, ketika menyampaikan semua orang percaya Mas. Dari dipercaya semua orang tiba-tiba tidak dipercaya oleh semua orang. Itu perubahan hidup yang paling ngeri, dan bahkan sejak awal manusia kan begitu ya. Mana yang hidupnya lebih jungkir balik daripada Adam dan Hawa. Habis tinggal di surga tiba-tiba turun ke bumi dan ruwet semua urusannya. Jadi ya kalau saya sih melihat justru apa yang kita rasakan sekarang itu semakin relate dengan apa yang kemudian tertulis di kitab suci, diteladankan orang-orang besar, sehingga ini waktunya kita ini sama kok dengan mereka dan kita harus banyak-banyak untuk refleksi gitu. Iya. Wah, top banget. Itu Mas Rian, Mas Azza dan teman-teman lain. Kalau kita hanya didera penderitaan dari 2009 sampai sekarang, itu belum ada apa-apanya sama Nabi Nuh, 150 tahun. 1000 kurang sidik. Ini berarti belum saatnya kami ngamuk. Artinya belum boleh ngamuk kami. Belum boleh ngamuk. Ya, Ustaz, belum boleh ngamuk Ustaz. Boleh. Izin Ustaz, belum boleh ngamuk Ustaz kami. Belum boleh. Apa harus lari berapa kilo lagi? Oh iya. Tapi paling tidak kan ada pelajaran ya. Iya. Maknanya gitu loh ya. dari gitu. Ngamuklah pada tempatnya intinya itu. Sudah kemarin. Oh iya sudah. Di Kejayan. Loh kok bisa? Ustadz, ini sebelum kita akhiri karena waktu terbatas Ustadz, tadi kita menyampaikan bahwa Mas Kunto punya karya Rampak Pembebasan bersama kawan-kawan YKAC, dan Ustadz Salim juga menjadi salah satu pengisinya, Ustadz Abdul Somad dan beberapa ulama yang lain. Ustadz, boleh cerita sedikit mengenai apa ya yang sudut pandang seorang Ustadz Salim mengenai Palestina? Siapa bagaimana rasanya dihabusi YKHC gitu? Bukan. Dihabusi untuk rekaman. Itu negatif ya Ustadz? Dihabusi sakjane. Iya. Saking apike terus oh ya wis lah mesake gitu. Iya. Satu kalimat yang tadi membuat saya merenung panjang pada kenangan lama itu, apa Mas, izinkan kami belajar tentang ikhlasmu bersabar. Bulan Desember 2012 itu jauh sekali dari apa yang mungkin sekarang dialami ya. Tetapi sekarang jauh lebih berat. Tapi bahkan di saat itu ketika Gaza sudah hampir 7 tahun diblokade, menjadi benteng terbesar, penjara terbesar di dunia, mengurung 1,5 juta orang di satu wilayah yang luasnya separuhnya Kabupaten Kulon Progo, gitu ya. Dan saya diizinkan Allah saat itu untuk bisa masuk menyampaikan amanahnya masyarakat Indonesia ke sana. Ini koyone ki wis nggaya waktu itu Mas. Jadi kita itu membawa berlima itu, relawan berlima itu nggawa nek dirupiahke iki 7M gitu. Jane wis nggaya ngono lho. Itu waktu itu dolar berapa? Iya Mas. Nah waktu itu kemudian begitu sampai di sana itu pasca serangan habis-habisan juga Israel ke Gaza di bulan November. November itu ada pemboman masif lah yang kemudian terjadi dan korbannya juga sampai angka ratusan jiwa gugur. Nah kita
melihat itu, lah iki mau 7M nek goneng kene yo. Mek endi mau gitu ya. Cuma rada diopo-opo gitu ya melihat skala kerusakan yang terjadi pada saat itu, tetapi Masya Allah kita diterima dengan sangat baik, rasanya ini semanak banget Mas. Dan bayangkan ini yang paling bikin waktu itu saya tuh pengen nangis adalah ketika 7M itu kita serahkan, mereka ngomong apa aja? Kami tahu teman-teman di Indonesia itu bukan orang-orang kaya. Kami tahu ini dikumpulkan dari rupiah-rupiah yang sangat berharga di dalam hidup mereka yang bisa nyambung hidup mereka. Kalian beda dengan teman-teman dari Kuwait, kalian beda dengan teman-teman dari Qatar atau dari Saudi yang suge-suge. Enggak, kami tahu seperti apa masyarakat Indonesia. Maka kami justru sangat menghargai ini karena kami merasa pasti ini diambil dari harta-harta yang paling ikhlas dari kalian semua. Cuma kami nggak bisa nerima semua, kata mereka. Mereka itu di depan kami Mas, bagi 2 uang itu. Separuh kami terima, agar amanah yang kalian bawa ini sesuai seperti apa teman-teman yang lain yang kemudian berikan. Cuman kami titip ya, yang separuh tolong bawa. Waktu itu yang juga sedang menderita adalah teman-teman di Suriah. Dan kemudian mereka bilang ini separuh tolong bawa ke Suriah. Kami merasa nggak layak menerima semua karena bukan cuma kami yang menderita, bukan cuma kami yang lagi susah. Kayak gitu tuh rasanya angles Mas. Kita bawa kecil tapi mereka dengan hati yang sangat besar masih tetap rela berbagi buat orang lain. Dan kalau pada Maghrib tuh kami susah karena mereka dengan sangat gegap gempita, saudara Indonesia ayo ke rumah kami ya, makan malamnya sama kami ya. Kami tahu itu mereka tuh akan bahkan mungkin direwangi utang gitu Mas untuk bisa jamu kami itu. Tapi ya itu yang mereka lakukan untuk kemudian menyambut kami di sana. Dan apa ya, saya 2 minggu di sana waktu itu. Dan itu mungkin 2 minggu paling manis dalam hidup saya. Pagi-pagi melihat mereka tetap semangat bekerja. Ada yang jadi nelayan mencari ikan dengan ancaman patroli laut Israel di mana-mana mereka bisa ditembak setiap saat. Dan saat itu ada tukang itu bangun. Saya tanya, ini daerah yang paling sering dibom, paling sering diserang, kok jenengan tetap bangun? Jawabannya ini jawaban tukang Mas. Kan Nabi kita mengatakan kalau kamu tahu bahwa besok itu kiamat, di tanganmu masih ada biji, tanam. Nabi kita mengajarkan optimisme sedahsyat itu. Jadi kenapa kami nyerah? Kenapa kami ngelokro? Tidak ada alasan. Kami akan tetap bangun meskipun mereka menghancurkan. Karena sejarah akan mencatat bahwa ada perbedaan antara orang yang membangun dengan orang yang menghancurkan. Dan itu yang kayak apa ya, kita tuh ya benar tadi, kami dan kita semua akan terus belajar dari keikhlasan mereka, bersabar gitu ya. Dan bagaimana mereka kemudian tetap mencintai pendidikan, anak-anak itu belajar dengan kertas-kertas sisa, dengan buku-buku seadanya. Dan optimisme yang terus tergambar di wajah mereka, apapun yang sedang mereka alami dan terjadi itu kita belajar banyak. Saya kira itu Mas. Okay. Ya tepuk tangan boleh. Kalau Ustadz aja membawa sekitar 7M aja merasa kecil, apalagi teman-teman titipan maksudnya. Apalagi kami yang saat ini baru bisa bikin lagu Ustadz. Dan mohon doanya juga tentunya semoga lagu ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk sama-sama merasakan apa yang dirasakan kita khususnya dan teman-teman yang lain. Dan Ustadz nanti mohon izin sebelum kita akhiri boleh minta untuk memimpin doa supaya dunia segera baik-baik saja khususnya Indonesia. Ustadz untuk Indonesia tolong lebih khusus Ustadz, mohon. Doanya mohon agak lebih galak Ustadz gitu. Okay. Biar cepat sampai ke langit gitu maksudnya.
makanya kami di lagu ini teman-teman lewat juga kalian mengajak Ustadz Salim untuk mengambil bagian karena beliau menyaksikan langsung. Sedangkan kami hanya melihat dari berita-berita. Terima kasih Ustadz dari kami mewakili KHC dan manajer Kunto Haji. Waduh. Manajemen Kunto Haji ya. Atau nuwun Ustadz. Teman-teman terima kasih, boleh minta tepuk tangan untuk sore hari ini. Top. Ada closing statement Mas? Cukup di KHC? Aman semua. Aku Ustadz lagi, saya senang ya dengerin Ustadz. Dengerin Ustadz senang banget aku. Jelas dan detail sekali, matur nuwun Ustadz. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih untuk Sobat Dulu Live on Stage featuring Kunto Haji, YKHC dan juga Ustadz Salim berbagi pengalaman juga, berbagi ilmu, berbagi karya. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk Inacraft Festival yang akan diadakan di JEC tanggal 15-19 Juli 2026. Kegiatannya ada kerajinan tangan, ada fashion, ada wastra, ada home decor, ada karya-karya kreatif. Dan teman-teman kalau mau daftar silakan daftar di inacraftfestival.com atau kepoin Instagram @inacraftfestival. Kemudian kolaborator kami ada Akademi Bahagia tempat ini, kemudian Cleo, ada juga Cemara Noodle Bar di mana teman-teman penonton yang ada di sini mendapatkan voucher dari Cemara Noodle Bar diskon 15%. Di Cemara Jogja, Sagan, Denggung, dan Prawiro Taman. Terima kasih juga untuk Masjid Nurul Asri, teman-teman dari Jogokaryan, matur sembah nuwun, dan juga teman-teman dari Teras Dakwah, dan tentunya para Ajiro Lupat. Ya kan, yang sudah hadir teman-teman. Sebelum kita akhiri, saya boleh minta waktunya, teman-teman kita berdoa bersama-sama, mumpung ada Ustadz Salim. Mohon diaminkan teman-teman yang terbaik kondisi Indonesia dan juga kondisi dunia untuk kita semua. Monggo Ustadz Salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah warḍallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, kami makhlukmu yang lemah sedangkan Engkau zat yang maha kuat. Ya Allah, kami semua makhlukmu yang fakir sedangkan Engkau zat yang maha kaya. Ya Allah, kami semua makhlukmu yang banyak dosa sedangkan Engkau zat yang maha pengampun. Ya Allah, kami semua makhlukmu yang hina sedangkan Engkau zat yang maha mulia. Kami hari-hari ini merasakan dunia yang tidak baik-baik saja. Penjajahan masih terjadi, kezaliman masih terjadi, pembunuhan masih terjadi, nyawa-nyawa seakan murah. Tetapi kami yakin ya Allah, Engkau zat yang maha melihat, Engkau zat yang maha mendengar, Engkau zat yang maha bijaksana. Engkau mendengar doa-doa orang yang teraniaya, Engkau mendengar doa-doa orang yang terzalimi, Engkau mendengar doa orang-orang yang terjajah, terpinggirkan. Engkau mendengar rintihan hati yang paling dalam. Engkau zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka sayangilah ya Allah semua hamba-Mu, semua makhluk-Mu. Sayangilah orang-orang yang terzalimi dengan membebaskan mereka dari kezaliman. Sayangilah orang yang teraniaya dengan memberikan perlindungan kepada mereka, penjagaan-Mu yang sempurna. Kami ya Allah, dengan hati kami yang masih hidup ya Allah, berusaha untuk selalu peduli, berusaha untuk tidak diam atas kezaliman, berusaha untuk tetap bersuara, berusaha untuk terus mengulurkan tangan sejauh kami bisa. Tapi inilah kami dengan segala keterbatasan kami ya Allah, sedangkan Engkau tidak ada yang membatasimu, sedangkan Engkau maha perkasa, maha kuat, maha agung, maha besar ya Allah. Maka kami titipkan semua kepedulian kami titipkan suara-suara kami titipkan rintihan hati kami titipkan ketidakberdayaan kami semuanya kepadamu ya Allah. Engkau yang maha adil, yang tidak pernah zalim. Engkau yang maha kuat dan perkasa. Engkau yang menegakkan hukum-Mu di antara makhluk-makhluk-Mu.
Maka berikanlah keputusan terbaik ya Allah untuk mereka-mereka yang terdolimi. Tegakkanlah keadilan-Mu. Dan hentikanlah kejahatan semua orang yang jahat. Terserah kepadamu, Engkau hentikan dengan cara apapun. Apakah Kau memberi kesempatan para penjahat itu untuk bertaubat? Karena Engkau memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ataukah Engkau hendak menunjukkan keadilan-Mu di bumi untuk melegakan hati kami dengan hukuman-Mu yang sangat cepat ya Allah. Kami serahkan semua itu kepadamu karena Engkau Zat yang maha bijaksana. Kami ya Allah, di negeri kami, di negeri-negeri yang lain masih melihat ada hal yang senyatanya masih jauh dari yang seharusnya. Maka ini ya Allah kami memohon kepadamu, kasih sayang-Mu yang sempurna, rahmat-Mu yang tidak terbatas, curahkan untuk negeri kami Indonesia ya Allah. Jaga setiap jiwa yang ada di dalamnya. Jaga iman kami, jaga Islam kami, jaga taat kami, jaga istiqamah kami, dan berikan kepada kami ya Allah janji-janji-Mu. Negeri ini ya Allah dibangun oleh para pahlawan kami, ditulis sejarahnya dengan hitam tinta ulama dan merah darah syuhada, diperjuangkan dengan darah dan air mata, diperjuangkan dengan keringat dan nyawa, diperjuangkan dengan segala pengorbanan. Maka ya Allah, Engkau yang maha mampu untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibah, negeri yang baik, negeri yang penuh dengan keberkahan yang terbuka pintu-pintunya dari langit dan bumi, yang insya Allah seperti cita-cita para pendiri negeri akan mencapai adil, makmur, sejahtera kesemuanya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami ya Allah menyuarakan kepedulian dengan nasyid-nasyid kami, lagu-lagu kami, dengan syair-syair kami, dan dengan doa-doa kami, dengan salawat asghir kami, semuanya ya Allah. Semua kami mohon untuk turunnya ridha dan rahmat-Mu kepada kami, kepada seluruh hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Salim untuk doanya. Dan teman-teman, akhirnya kita ada di penghujung Sobat Sebat edisi featuring Kunto Aji, YKJ dan juga Ustaz Salim. Dan kali ini sebelum nanti teman-teman bisa menikmati makan malam di rumah masing-masing ya, nggak menyediakan soalnya, kita akan tampilkan karya dari Kunto Aji, YKJ dan para ulama besar di Indonesia. Di mohon Ustaz Salim juga boleh kalau mengisi. Enak suaranya Kunto Salim soalnya. Teman-teman Kunto Aji silakan prepare, teman-teman mau turun masih boleh ngumpul. Iya iya. Apa? Oke. Oke kowe. Wis ditungake Ustaz Salim, wis diamini dalam hati. Mantap. Pakai hati. Semuanya mengamini. Pakai hati yang paling ikhlas ini tadi. Betul, ikhlas. Kita belajar ikhlas dari. Ayo. Yang aku setelah kentaan omongan iki undang munggah. Ayo teman-teman. Nih yang lain maju aja enggak apa-apa, monggo. Mas Kunto di sini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin fi zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.